Jumpa lagi dengan saya Bagawan Kinayungan di Kalangan, arena informasi dan opini yang mengedukasi. Kita tidak pernah menuduh beliau memalsukan ijazah loh. Ya, kita tidak pernah menuduh. Kita melakukan penelitian terhadap ijazah yang beredar. Tetapi kita tidak pernah mengatakan bahwa Pak Joko Widodo yang memalsukan ijazahnya. Berarti ada pihak X ya yang beredar di luar sana yang belum muncul, yang merupakan pelaku dari pemalsu ijazah itu. Jadi sebetulnya dari sejak awal, sejak tanggal 30 April 2025, itu Pak Joko Widodo itu salah sasaran. Kami melakukan penelitian terhadap dokumen, bukan melakukan tuduhan terhadap Pak Joko Widodo. Iya, dan itu adalah domain publik yang kami lakukan penelitian. Jadi ini dari awal sebetulnya saya berharap, seperti Pak Al-Katiri tadi sampaikan, bahwa kejaksaan harus profesional dan mudah-mudahan menggunakan kecerdasan yang maksimal begitu ya, yang bisa kita bantu agar bisa melihat ujung pangkal dari peristiwa ini. Jadi Dr. Tifa sudah berkata lain, bahwa Dr. Tifa tidak menuduh kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu, tapi dia sekarang menyatakan kalau seorang peneliti. Jadi kalau sampai ditersangkakan itu salah. Polda Metro Jaya dianggap salah karena dia, Dr. Tifa, Rismon, Roy Suryo adalah seorang peneliti. Jadi peneliti ya bisa mengatakan apa saja dari hasilnya. Tapi saat ini yang jelas Dr. Tifa, terutama Roy Suryo ya, apa yang dikatakan Roy Suryo tentang ijazah itu? Anda sudah tahu 99,9 palsu. Padahal yang diteliti adalah fotokopi dari manual ijazah yang lembaran hard copy. Apa yang kami teliti, saya Dr. Rismon dan akan ditambahkan secara detail dan oleh Dr. Tifa, selama ini adalah barang yang kurang lebih sama. Ya gitu, yang kurang lebih sama. Jadi insya Allah hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah, tidak bergeser satu mili pun. Kita tadi diperlihatkan laporannya LP atas nama Joko Widodo. Di situ tertulis 6 pasal itu semuanya dia yang melaporkan. Ya gitu, jahat banget ini. Kalau kata kata cinta kepada Rangga dalam film Ada Apa Dengan Cinta, Jokowi, Cinta 2. Kamu itu jahat, itu jahat banget. Ya gitu. Jadi artinya itulah pasal yang ada. Ya 32, 35 dan tadi kami mempresentasikan di dalam. Termasuk yang tadi saya presentasikan di awal dengan judul sebelum kami masuk tadi bahwa kami tetap kekeh dengan apa yang namanya 99% palsu itu kalau dalam bahasa saya. Karena di dalam kita tadi juga menyampaikan tentang beberapa hal, misalnya soal-soal perbandingan-perbandingan dan juga tentang kelakuan si Andi Aswan dan lain sebagainya. Ya, tapi itu lain soal. Nanti akan kita bahas terus. Jadi sekarang akan saya katakan bahwa sebenarnya bagaimana tentang ijazah itu. Oke. Ada saya sampaikan ya, ini ada undang-undangnya. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau Undang-Undang PDP. Begini, ijazah merupakan bentuk data pribadi yang dilindungi. Jadi ijazah itu adalah data pribadi yang dilindungi. Jadi tidak semua orang boleh melihat tanpa si izin yang sang pemilik gitu. Kecuali instansi-instansi yang memungkinkan untuk bisa menyimpan hard copy-nya atau mengadakan penyitaan ataupun dari fotokopi-fotokopi yang dilagirisir untuk tujuan tertentu dan instansi-instansi tersebut dilindungi oleh undang-undang. Sekarang Roy Suryo adalah peneliti. Pertanyaannya, dia teroris itu punya kewenangan tidak untuk meneliti data pribadi seseorang tanpa izin?
ini video dari para ahli. Selama ini Roy Suryo ternyata salah langkah dalam meneliti ijazah Jokowi, ahli digital forensik bahkan menyatakan hal tersebut telah melanggar hukum. Menurut ahli digital forensik, Abimanyu Wacjoewidajat, Roy Suryo tak semestinya mendadak dan tiba-tiba saja memeriksa ijazah dan skripsi Jokowi. Selama ini pun belum jelas maksud dan tujuan Roy Suryo CS meneliti ijazah Jokowi. Berdasar penelitian sendiri, Roy bahkan menuduh bahwa ijazah Jokowi palsu. Ia hanya mengaku diminta tim pembela ulama dan aktivis, TPUA, untuk meneliti ijazah Jokowi. Atas dasar tersebut ia bersama Rismon Sianiar dan Tifauzia Tiasuma mengklaim telah melakukan penelitian hingga menyimpulkan ijazah Jokowi palsu. Rismon Sianipar bahkan merasa bahwa mencari tahu tentang ijazah Jokowi merupakan haknya sebagai peneliti. Ahli digital forensik, Abimanyu Wacjoewidajat pun mempertanyakan hak Roy Suryo CS dalam meneliti ijazah dan skripsi Jokowi. Ia merunut langkah Roy Suryo dalam meneliti skrips dan ijazah Jokowi. Mulai dari datang ke UGM, hingga menjepret dokumen milik Jokowi. Lalu Roy Suryo dan teman-temannya meneliti menggunakan software dan menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi palsu. Anda ulas ternyata Anda punya temuan yang menurut Anda adalah tidak sah kemudian dipublikasikan ke masyarakat, kata Abimanyu sembari tertawa. Ini yang saya pertanyakan, tambahnya. Abimanyu yang merupakan pakar telematika ini pun menekankan bahwa tindakan menguji sebuah data bukan atas inisiatif sendiri. Kalau benar kita yang digital forensik kita gak atas inisiatif sendiri aja masuk cari tahu ini itu, katanya. Malahan polisi pun tidak bisa melakukan hal tersebut jika bukan atas dasar perintah. Jangan bodoh lah, kan kita kasih Bang Roy, jangan bodoh lah. Abang kan nggak punya keahlian, nggak punya kemampuan juga, nggak punya kewenangan yang paling penting ya. Abang punya kewenangan, punya keahlian. Ya semua orang banyak keahliannya kan. Tapi kewenangan Anda nggak punya. Itu kuncinya. Keahlian tanpa kewenangan kan sia-sia. Oh, jadi nggak bisa karena gua misalnya saya ahli apa? Ahli telematika misalnya. Ya, dalam hukum ya. Oh, dalam hukum. Iya, dalam hukum. Kita spesifik dalam hukum, keahlian tanpa kewenangan adalah sia-sia. Oh. Tapi dalam ilmu sosial yang lain, kalian, ya kalian. Gitu. Tapi kalau tanpa kewenangan atau ada kewenangan, kalau dia bisa ngomong secara baik dan benar, kayak Bang Rocky Gerung itu kan, kan ahli dia, kan orang percaya karena sosial. Tapi nggak punya kewenangan. Kewenangan untuk apa? Untuk bercerita. Iya. Iya kan? Menentukan kewenangannya kan nggak diatur oleh undang-undang kalau dia ngomong mah. Yang dia kan cuma ngobrol dengan masyarakat sosial. Kan nggak ada undang-undang yang melarang dia ngobrol bicara macam-macam. Makanya kalau Rocky Gerung dia punya keahlian bicara retorika, punya keilmuan, filsafat. Kemudian dia bicara di publik percaya. Itu kan salah satu kewenangan. Tapi kan ini ilmu-ilmu sosial yang bukan hukum. Kalau hukum, keahlian tanpa kewenangan adalah sia-sia. Ya beda ini kan, gitu kan. Nah, dia Roy Suryo berbicara dalam konteks hukum kan, ya nggak bisa, nggak punya kewenangan. Ahli pun siapa yang percaya? Ketika kalian itu berada di luar akademisi, berada di luar hukum, kalian ini akan dianggap dipercaya, punya kredibilitas dan validitas kalau diakui oleh masyarakat luas. Tapi kalau masyarakat nggak percaya, nggak bisa. Tapi ini kan kewenangan kalian yang bukan hukum kan? Bukan hukum. Tapi kalau apalagi kalau kewenangan kalian hukum, kalian terus dimasukkan dalam suatu posisi proses hukum, ini nggak bisa, nilainya 0. Nah, itu adalah ahli-ahli yang sudah internasional, orang Indonesia tapi sudah menginternasional seperti Pak Abimanyu. Kemudian juga pakar hukum Dio Lipa, seorang pengacara handal di negeri ini yang sekarang menjadi penonton, tidak memihak sana, tidak memihak sini. Ia sebagai penonton sehingga mengedukasi tentang hal-hal seperti ini. Jadi saya katakan bahwa siapa yang punya hak atau berwenang tentang ijazah itu, yang menyatakan ijazah tersebut asli atau palsu, ya, yang punya wewenang ya menyatakan itu asli atau palsu. Oke, 1, perguruan tinggi atau sekolah penerbit yang menerbitkan ijazah itu. 2, Kementerian Pendidikan, baik pendidikan tinggi atau pendidikan menengah.
juga pendidikan yang bawah ya, dasar misalnya. Kemudian 3, lembaga layanan pendidikan tinggi L2 Dikti. Kemudian pengadilan. Jadi memang benar seperti yang Polda itu tidak menyatakan itu asli atau palsu. Dari digital forensik atau forensik ya, diteliti dengan keahlian di Polda Metro Jaya itu adalah identik karena di penelitian itu identik. Semuanya mengatakan, kemudian perguruan tingginya Pak Jokowi itu UGM menyatakan memang lulusan. Ya, sekarang tinggal di pengadilan. Beberapa pengadilan perdata sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Nah, sekarang bagaimana tentang wewenangnya Roy Suryo? Yang jelas Roy Suryo CS itu tidak punya hak, tidak punya wewenang untuk meneliti ijazah seseorang. Oke, semoga Anda bisa merenung dan mengerti dari carut-marutnya ini. Kenapa Roy Suryo tetap terus menyatakan ijazah Jokowi palsu? Ya, itu urusannya Roy Suryo. Pasti dia punya tujuan tertentu terhadap stigma dia tentang ijazah Pak Jokowi yang dia nyatakan palsu. Nanti pengadilan yang akan menyatakan. Baik, dengan demikian sampai di sini perjumpaan dengan saya Bagawan Kinayungan di Kalangan.